Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu ila akhir ayat. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi kajian kita pada malam hari ini, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema yang kebetulan lagi marak pada malam hari ini dan berdekatan pada hari tahun baru Masehi. Ya, ini harus kita mengkajinya, memahaminya, bagaimana hukum merayakan Natal dan tahun baru Masehi bagi Muslim. Karena banyak kaum muslimin setiap ada hari Natal, setiap ada tahun baru Masehi, mereka ikut serta memeriahkan, meramaikan, ya, sukacita. Ya. Padahal kita ketahui bersama bahwa itu adalah peribadatan hari raya di luar Islam. Ya. Bagaimana mungkin kita ikut mengatakan, mengucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru ya, Masehi kepada orang yang merayakan ajaran mereka, agama mereka. Di dalam Islam sangat jelas sekali bahwa lakum dinukum waliyadin. Ya. Agamamu adalah agamamu. Aku tidak menyembah agamamu, ya, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya. Artinya dalam masalah agama ini tidak boleh kita campur adukan. Ya. Bertoleransi dalam masyarakat itu diajarkan dalam Islam. Misalnya kita bermuamalah, berbaik dengan tetangga, ya, saling membantu sama tetangga, atau urusan-urusan yang menyangkut masalah sosial itu tidak ada masalah, dibolehkan. Ya. Tetapi dalam masalah ibadah, ya, seperti hari Natal kemarin kan, itu banyak kaum muslimin yang mengucapkan selamat hari Natal. Ya. Mengucapkan selamat hari Natal itu sama dengan kita mengakui selamat atas perayaan ibadah kamu, ajaran agama kamu. Ya. Sama kita, mereka kan sering ikut-ikutan. Kalau kita hari Idul Fitri ataupun Idul Adha, mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha. Padahal ini kan tidak boleh. Ya, urusan agama kita coba masing-masing. Ya. Lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu, agamaku ya agamaku. Ya. Karena ini masalah ucapan, jangan dianggap sepele. Ya. Ucapan itu berdampak pada keimanan kita. Ya, jangan dianggap sembarangan. Itu kan boleh cuma ucapan saja. Ya tidak demikian, bahaya. Dengan ucapan kita bisa masuk kafir, masuk neraka. Kalau ada orang ucap saya murtad, dengan yakin murtad dia bilang, kemudian selang berapa menit ajal datang kepadanya, meninggal, ya mati dalam keadaan kafir. Hanya ucapan. Ya. Ucapan itu bukan sembarangan, tidak boleh main-main. Kalau orang mau menikah, itu dengan ucapan. Ya, akad nikah. Dari dia sebelumnya haram, ya, berhubungan, bertemu, ya. Kemudian setelah akad nikah berhasil sukses, sah, itu kan ucapan, boleh akhirnya bisa tidur bersama, serumah bersama, tinggal. Itu masalah ucapan. Ya. Jadi tidak bisa ditanamkan tengah-tengah masyarakat itu kan ucapan saja, sepele. Wah, tidak boleh. Ya. Ini masalah keimanan masalahnya, bukan masalah, ya, masalah biasa. Ya. Jadi tidak boleh kita sembarangan. Ini masalah keimanan kita. Mengucapkan selamat hari Natal sama dengan kita mengakui agamanya adalah agama yang benar. Selamat, selamat atas agamamu, hari raya agamamu. Kita yakin, ya, bahwa dia termasuk agama yang benar, ya, tidak boleh. Nah, begitu pun juga nanti nih,
ketika masuk tahun baru Masehi, banyak umat Islam itu tidak sedikit ya bakar-bakar petasan, kembang api, begadang menunggu pergantian tahun baru. Ini kan bukan budaya Islam, bukan ajaran Islam. Ya, tidak boleh sebenarnya. Tapi kita terikut budaya di luar Islam. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, akan ada nanti suatu masa kalian akan mengikuti ya orang-orang di luar Islam, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kalian masuk ke dalam lubang biawak. Ya, kita ikutin ya, gaya hidup dia, cara berpakaian dia sekarang ya, tingkah laku dia ya di luar Islam. Para sahabat bertanya, golongan siapakah itu ya Rasulullah? Rasulullah katakan, siapa lagi kalau bukan Nasrani dan Yahudi. Ya. Ini harus diingat ya, bahwa perayaan hari tahun baru Masehi itu bukan perayaan Islam. Tahun baru Masehi itu adalah merayakan kelahiran Isa alaihissalam. Ya, Isa alaihissalam. Dan kemudian juga sebenarnya Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan demikian sebenarnya. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Nah, hukum merayakan Natal bagi kaum muslimin, ya ini karena masalah tadi saya katakan masalah ucapan itu tidak bisa sembarangan. Seperti pada masa Rasulullah SAW, Al-Mughirah itu datang kepada Rasulullah. Dia datang, ya Muhammad. Ini orang kafir Mekah kala itu minta agar mereka saling tenggang rasa antar beragama, toleransi lah. Ya Muhammad, bagaimana kalau kita damai? Ya, kita tidak ribut, tidak saling bertengkar. Yaitu satu hari kamu melaksanakan ibadah kami dan aku satu hari juga kami mengikuti ibadah kamu selama satu hari. Jadi adil. Sehari kamu beribadah dengan saya, agama saya, sehari saya juga beribadah agama kamu. Ya. Kalau tidak mau, katanya naik lagi. Kalau begitu, Nabi Muhammad katakan tidak. Ya. Kalau begitu saya naikkan lagi. Bagaimana kalau seminggu, ya dalam seminggu sekali kamu beribadah kepada saya, ikut agama kami, tapi selamanya kamu bebas beribadah. Ya, kamu cukup sekali, ya, dalam seminggu sekali. Ya, bagaimana? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW tidak. Kemudian dinaikkan lagi mungkin. Bagaimana kalau sebulan? Ya, dalam sebulan, ya sebulan sekali kamu beribadah kepada kami. Ya, cukup, ya sebulan sekali. Ya. Gantian, kemudian setelah itu kami beribadah kepada agama. Kata Rasulullah SAW tidak. Kemudian Mughirah mengatakan lagi, bagaimana kalau setahun sekali? Ya. Kata Muhammad SAW tidak. Jadi tegas. Kemudian yang terakhir ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak, Mughirah mengatakan, bagaimana kalau sekali dalam seumur hidup, sekali saja kamu beribadah ke tempat kami, mengimani apa yang kami sembah, ya, kamu selamanya bebas, kami tidak mengganggu apa yang kamu kerjakan. Sekali saja. Kata Rasulullah SAW tidak. Ya. Artinya adalah ini masalah keimanan itu tidak boleh sembarangan kita. Ya. Hati-hati. Ya. Jadi haram hukumnya seorang muslim turut merayakan hari raya agama lain, termasuk hari raya Natal, hari raya Imlek dan seterusnya, baik dengan mengikuti ritual agamanya maupun tidak, termasuk dengan memberi ucapan selamat dan doa bersama. Ucapan selamat tadi ya tidak boleh, jelas, hati-hati. Karena simpel saja, wah, banyak sampai ada ustadz kan yang mengatakan boleh mengucapkan selamat hari Natal, selamat Imlek, tidak ada masalah. Itu kan tenggang rasa kita, kemudian mulyadin, yang penting kita tidak menyembah agamanya. Kan tidak boleh. Ya, tadi sudah saya katakan masalah ucapan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat penting. Ya, tidak boleh sembarangan. Ya. Nah, yang dilarang dalam Al-Quran merayakan hari raya agama lain haram hukumnya karena perbuatan itu termasuk menghadiri atau mempersaksikan suatu kebohongan, kebatilan yang jelas. Ya. Apalagi dalam Al-Quran sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
walladzina la yashhaduna ya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu cirinya ialah orang-orang yang tidak menghadiri kebohongan. Ya, artinya kalau ada acara menurut Islam itu tidak boleh, memang tidak ada namanya ada agama Trinitas. Ya. Ajaran ada Tuhan Isa, ya, ada Tuhan Maria, ada Tuhan Allah. Ini tidak ada. Di Al-Quran dikatakan telah haram, kafir, telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu beranak. Ya. Jadi itu sama saja, kita sudah jelas agama yang Allah laknat tadi, ya, sudah Allah laknat, ya, Nasrani maupun Yahudi atau agama apapun juga, itu sudah Allah jelas laknat, ya. Orang Nasrani khususnya malah kita ucapkan selamat, ya kan? Nggak boleh, ya. Udah jelas-jelas agama kita melarangnya, jadi hukumnya adalah haram, ya. Jangan sampai malah kita meyakininya, ya. Kalau sampai kita meyakini, wah, otomatis kafir. Udah Allah jelaskan tadi, ya. Karena la yashhadu az-zur, dalam ayat itu menurut Imam Ibnu Taimiyah maknanya yang tepat adalah tidak menghadiri kebohongan, bukan tidak memberikan kesaksian palsu. Ya. Artinya adalah agama selain Islam itu banyak kebohongan-kebohongan. Ya, maksudnya seperti tadi yang ada Tuhan Allah, ada Tuhan Maryam, ada Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Ini kan kebohongan publik sebenarnya. Ya. Sedangkan az-zur itu sendiri oleh sebagian tabi'in seperti Mujahid dan Ad-Dhahhak, Rabi' bin Anas dan Ikrimah, artinya adalah hari-hari besar kaum musyrik atau kaum jahiliyah sebelum Islam. Jadi ayat Quran dijelaskan tadi, kata kebohongan di atas tadi itu maknanya dalam Indonesia kebohongan maksudnya adalah tidak boleh kita, ya, menghadiri hari-hari besar kaum musyrikin atau jahiliyah sebelum Islam. Acara peribadatan selain Islam apapun juga itu tidak boleh. Terkadang yang masalah adalah kalau kita kerja di misalnya di Pemda atau di perusahaan-perusahaan atau ada rekan bisnis kita yang mana dia atasan kita misalnya di kerjaan. Nah, yang lain itu kadang ikut-ikutan. Selamat hari Natal Pak, selamat hari Natal Bu, ya. Padahal ya dia memang bos, ya, pimpinan di kantor. Tapi dalam masalah ucapan ini ya tidak boleh disampaikan, ditahan aja. Ya, tidak perlu kita katakan selamat hari Natal, selamat tahun baru, ya, tidak boleh. Karena sudah jelas ya, tahun baru Islam, ya, tahun baru Masehi, nah, itu bukan ajaran Islam. Tidak ada sama sekali, ya. Tuntunannya tidak ada. Kemudian itu jelas juga hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi ayat di atas adalah dalil haramnya seorang muslim untuk merayakan hari-hari raya agama lain selain Islam seperti Natal, Waisak, Paskah, Imlek dan sebagainya. Sama juga ketika hari Imlek, nggak boleh juga sama. Sekarang kan Imlek juga dijadikan tanggal merah. Harus kalau di kota-kota besar justru pada masa Imlek, Natal di mal-mal di mana-mana itu ya tulisannya sama. Selamat hari Natal, selamat. Pakaian kaum muslimah juga kadang yang kerja di perkantoran atau toko yang pimpinannya non muslim itu kadang disuruh pakai pakaian merah kayak Santa itu, ya. Ya, ini jelas-jelas tidak boleh. Ya. Dan ini pada dasarnya bertentangan dengan toleransi beragama, ya. Karena mereka memaksakan kadang karyawannya, ya, orang-orang yang kerja di tempatnya untuk pakai pakaian yang nuansanya sama, ya, dengan ajaran mereka. Selain itu, seorang muslim yang turut merayakan hari raya agama lain berarti telah menyerupakan dirinya dengan kaum kafir atau yang namanya adalah tasyabbuh bil kufar, ya, menyerupai orang-orang kafir. Tidak boleh, ini haram hukumnya, ya. Makanya kayak misalnya kaum muslimah itu kan tidak boleh pakai pakaian-pakaian yang ketat, tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab. Ini dilarang karena dalam Islam wajib
Kalau orang-orang selain Islam, mereka berpakaian bebas. Jangankan pakai ketat, nggak pakai kerudung, nggak pakai baju juga boleh mereka. Ya. Nah, kemudian gaya-gaya hidup orang selain Muslim, ya ini nggak boleh. Ya, misalnya ada hari-hari tertentu, ya dimuliakan, dikultuskan, ya ini nggak boleh. Perayaan-perayaan mereka, apapun caranya, ritualnya, diikuti ataukah diucapkan itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Padahal Islam telah mengharamkan kaum muslim untuk menyerupakan dirinya dengan kaum kafir atau tasyabbuh bil kufar pada hal-hal yang menjadi ciri khas ya kekafiran mereka, seperti hari raya mereka. Ya, tidak boleh. Hari raya mereka kan sudah jelas kapan, ya, Paskah, Imlek, Natalan, tahun baru, ya, wafatnya Isa Masih, ya, dan sebagainya. Ketika sudah kita ketahui hal-hal tersebut, kita pun juga sebagai bapak-bapak dan ibu-ibu menyampaikan, mengajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita juga yang sudah remaja, yang sudah balik khususnya, itu ikut-ikut ya, mengajak, meramaikan acara mereka, mengucapkan kepada teman-temannya ya, selamat, ucapan yang tidak boleh. Nah, dalil haramnya tasyabbuh bil kufar, menyerupai kaum kafir, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ya, jadi tidak boleh. Tidak ada namanya umat muslim itu merayakan tahun baru Masehi. Ya. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi kita ingatkan saudara-saudara kita yang lain, ya, tinggal beberapa hari, ya. Ini sudah siap semua, ini 1 minggu ke depan ramai di mana-mana ini, ya. Karena sudah masuk menjadi kebiasaan budaya, seolah-olah ini pergantian tahun, momennya sayang kalau ditinggalkan, ya kan, pola pikirnya begitu kan? Padahal tidak boleh, itu dosa maksiat. Bagaimana kalau misalnya kita lagi asik-asik tahun baru, ajal datang menjemput kita, ya kan? Kita dalam keadaan maksiat, ya. Begitupun juga saudara-saudara kita yang lain, anak-anak kita, ya. Ini sudah jelas, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ini sudah kita ketahui bersama, tidak boleh. Ya. Walaupun di pemerintah itu kan beda ya, statusnya, karena pemerintah kan dia sebagai pemimpin, dia menyampaikan ya sesuai dengan apa yang protokol ya tentukan, ya kan? Nah, kita sebagai rakyat ya memilah. Kira-kira ini kan diperuntukkan untuk orang-orang yang beragama selain Islam. Ya. Nah, kadang juga malah difasilitasi. Ini sebentar lagi nanti ada taubat bersama, apa malam tahun baru ya. Kemasannya taubat bersama, doa bersama, malam tahun baru, dikemas Islami kan? Padahal nggak boleh, ini kan acara mereka ya. Tapi kita ramaikan dengan acara-acara yang Islami ya. Biar aja lah, daripada nggak ada kegiatan, daripada malam tahun baru kosong ya kan, kita ramaikan juga. Nah, nggak boleh. Jadi ya kita memang harus punya prinsip ya. Kalau misalnya itu pola hidup orang kafir, orang di luar Islam, nggak boleh kita ikuti gaya trennya, ya, berpakaian dia, ucapan dia, ya itu nggak boleh. Mengucapkan selamat hari raya dan doa bersama juga haram hukumnya, karena masih termasuk dalam kategori perbuatan yang mempersaksikan kebohongan, ya, atau menyerupakan diri dengan kaum kafir tersebut tadi. Ya, jadi sudah jelas. Mengucapkan selamat hari raya pada selain hari raya Islam atau kepada hari raya orang-orang di luar Islam, itu hukumnya kafir, hukumnya adalah haram, tidak boleh ya. Cuman karena budaya kita ya, kita sering karena saking baiknya budaya kita, saking toleransinya, cuman toleransinya bablas ya. Kita memang terkenal orang Indonesia itu toleransinya paling bagus ya.
tapi kebablasan. Ya, ada kebablasan. Kebablasannya tadi ketika hari agama lain kita ikut juga meramaikan. Apalagi kemarin kalau misalnya Natal, ada orang Islam itu yang menjaga gereja-gereja, itu tidak boleh, kafir hukumnya, haram. Ulama pun ada yang mengatakan tidak boleh kita mendapatkan harta dari hal-hal yang berhubungan tentang peribadatan orang selain Islam atau orang kafir. Ya, tidak boleh. Rezeki Allah itu luas, ya. Kita cari rezeki yang lain, ya. Jangan sampai kita cari rezeki yang haram. Para ulama menjelaskan itu haram karena Rasulullah SAW bersabda, jauhilah olehmu tempat ibadah orang-orang yang dilaknat Allah. Ya. Mereka kan dilaknat Allah semua. Bagaimana mungkin kita malah mendekatinya? Makanya ulama mengambil pemahaman bahwa mengambil rezeki dari hal-hal yang berhubungan dengan peribadatan mereka itu haram hukumnya. Rezeki Allah itu luas, ya. Bisa kita cari rezeki yang lain, kerjaan yang lain dan lain sebagainya. Contohnya adalah seorang muslim berkata kepada temannya, biasanya sambil berjabat tangan, yang Kristen dengan ucapan selamat hari Natal. Nah, ini tidak boleh, ya. Selamat tahun baru, nah tidak boleh. Kalau selamat tahun baru itu seolah-olah itu biasa aja, ya kan? Padahal itu ada hubungannya juga dengan agama mereka, ya. Karena tahun baru Masehi itu adalah dia menganggap tahun kelahiran Nabi Isa, Nabi mereka. Walaupun mereka mengatakan juga ada Yesus itu Tuhan mereka, ya, kelahiran Tuhannya, ya kan? Tidak boleh. Jadi tidak boleh kita sembarangan berucap. Imam bin Qayyim al-Jauziyah berkata, adapun memberi ucapan selamat yang terkait syiar-syiar kekufuran yang menjadi ciri khas kaum kafir, hukumnya haram menurut kesepakatan ulama. Misalnya memberi selamat atas hari raya atau puasa mereka. Misalnya seorang muslim berkata kepada orang-orang kafir, selamat hari raya, semoga Anda diberkahi. Atau misalnya selamat hari raya, dan yang semisalnya ucapan semacam ini, meskipun pengucapannya selamat dari kekufuran, akan tetapi ucapan ini termasuk hal-hal yang diharamkan, ya. Walaupun dia memang tidak meyakini, ya kan? Ya karena tadi menganggap bahwa kita kan harus toleransi, ya kan? Karena di pelajaran sekolah kita memang diajarin yang namanya demikian, toleransi beragama, ya. Kemudian apalagi ada namanya ajaran-ajaran yang saat ini yang mewajibkan murid-murid, anak guru untuk saling mengucapkan selamat, ya, ketika masing-masing berbeda agama, masing-masing merayakan hari raya agama mereka, masing-masing saling mengucapkan, itu tenggang rasa, toleransi. Nah ini tidak boleh, ya kita sampaikan ke anak-anak kita, ya tidak boleh bermain dengan beda agama, itu boleh, bermain apa saja boleh, bermuamalah boleh, tetapi kalau mengucapkan selamat kepada ajaran mereka, hari raya besar mereka, itu yang tidak boleh. Nah, ini yang harus kita dalam juga lagi tentang masalah merayakan tahun baru Masehi. Nah, tadi kalau masalah perayaan hari besar orang di luar Islam itu sudah jelas, ya, tidak boleh, haram hukumnya. Lebih baik kita diam saja. Misalnya kita di kerjaan, di kantor, di perusahaan, ada yang bos kita atau teman kita beragama selain kita, beragama selain Islam, ya kita diam aja, nggak usah ikut-ikut, ya. Ya, kadang kan mereka kasih bingkisan, gift, ya, supaya kita kasih ucapan selamat hari raya, ya kan. Kalau bos itu misalnya kasih amplop, dikasih anak buahnya, ya kan, selamat, ya diam aja, nggak usah diomongin. Nah, hukum merayakan tahun baru Masehi. Perayaan tahun baru Masehi, ya, bukan hari raya umat Islam, melainkan hari raya kaum kafir, khususnya Nasrani.
Ini ingat, karena hari raya umat Islam itu ada dua, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selain itu adalah bukan hari raya umat Islam, apalagi ya 1 Masehi, ini sudah jelas bukan hari raya umat Islam. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka bagian darinya. Maka dia bagian dari mereka. Penetapan 1 Januari sebagai tahun baru yang awalnya diresmikan oleh Kaisar Romawi Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi. Ya. Jadi memang ini pada masa jauh, ya, jauh sebelum Masehi. Ya. Itu sudah disampaikan oleh Paulus, bukan pada masa Nabi Isa sebenarnya. Ya. Makanya tadi saya bilang Nabi Isa pun di dalam ajarannya tidak ada menyampaikan perayaan seperti tahun baru Masehi, ini tidak ada. Diresmikan ulang oleh pemimpin tertinggi Katolik yaitu Paus Gregorius, ya, 11 tahun 1582, ya, diresmikan ulang tahun 1982, berarti baru-baru dideklarasikan lagi, diopinikan. Penetapan ini kemudian diadopsi oleh hampir seluruh negara Eropa, ya, yang Kristen, ya, sebelum mereka mengadopsi kalender Gregorian tahun 1752. Jadi ini kan kehidupan Barat, kehidupan orang-orang di luar Islam. Dan anehnya, ya, kita mayoritas umat Islam bukan hanya di Indonesia, ya, hampir di negeri-negeri Islam yang lainnya, ya, itu sama-sama ketika tahun baru mereka sambut dengan sukacita, gembira, ya, beli baju baru, ya, tidak tidur bergadang nunggu pergantian malam, ya. Kemudian mereka bakar-bakar, ya. Ada yang sambil minum-minuman, ada yang sambil macam-macam bentuk perayaan. Intinya ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam. Bukan masalah tidak boleh, ya, wah ini kan hiburan. Bukan hiburan, kenapa mesti harus di tanggal 1 itu? Hiburan apa saja boleh, selagi memang tidak ada keharaman di dalamnya. Kalau menunggu tanggal 1 sudah jelas-jelas itu adalah bukan hari raya umat Islam, ya. Bentuk perayaan di Barat bermacam-macam, baik berupa ibadah seperti layanan ibadah di gereja maupun aktivitas non ibadah seperti parade, karnaval, menikmati berbagai hiburan, berolahraga seperti OKS dan American football, menikmati makanan tradisional, berkumpul dengan keluarga dan lain-lainnya. Jadi banyak cara mereka untuk merayakan tahun baru tadi. Ya, sama juga dengan kita, kan? Ketika kita merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, kan pasti berkumpul dengan keluarga, ada makan-makan, ya kan? Ada potong ayam, potong sapi, ya, potong kambing. Ya, mereka merayakan tahun baru itu juga bermacam-macam caranya. Yang anehnya ya kita juga ikut-ikutan. Ya, kita latah. Umat Islam sekarang ini banyak yang melatah apa yang dilihat tren rame, apalagi kadang dipancing dengan ada door prize, ada artis yang didatangkan artis dari Jakarta atau Korea, ya. Kalau Sangatta ini artis dari Jakarta, kalau lingkupnya Jakarta itu artis dari luar, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah ini tidak boleh, ya. Jadi hukumnya merayakan tahun baru Masehi itu adalah haram, ya. Berdasarkan manat fatwa tersebut, haram hukumnya seorang muslim ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi, ya. Jadi merayakannya, ya, lagi-lagi kita ketahui, kita ingat bahwa merayakan tahun baru Masehi itu haram. Jadi kalau kita tidak sampaikan, tidak ingatkan, ya nanti bablas, ya, menganggap itu sesuatu yang biasa. Karena setiap tahun pasti selalu ramai, tidak pernah sepi, ya. Sepanjang jalan dari Sangatta misalnya, Sangatta Lama sama Sangatta Baru, itu yang meramaikan, yang merayakan semua umat Islam, ya.
muslimin. Ya. Nah, dalil keharaman pertama itu ada dua. Dalil keharaman merayakan tahun baru Masehi itu ada dua. Yang pertama adalah dalil umum yang mengharamkan kaum muslimin menyerupai kaum kafir, tasyabbuh bi al-kufar. Ya, dalil pertama haram menyerupai orang-orang kafir. Ini sudah jelas. Ya. Yang kedua adalah dalil khusus yang mengharamkan kaum muslimin merayakan hari raya kaum kafir. Dalil umum yang mengharamkan menyerupai kaum kafir di antara lain adalah surah Al-Baqarah ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'iyan wa qawlu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Ya. Jadi dari ayat ini juga kita bisa ketahui bahwa ucapan itu tidak boleh sembarangan, ya. Harus jelas-jelas yang sesuai dengan tuntunan Islam. Kalau ada ucapan-ucapan yang bisa keluar dari tuntunan Islam, itu tidak dibolehkan. Ya. Makanya ayat surah Al-Baqarah ayat 104 ini menjelaskan, mengatakan kepada Muhammad Rasul jangan mengatakan ra'ina, ya, tapi katakan unsurna. Ya. Karena kata ra'ina itu orang-orang kafir menggunakan kata-kata itu untuk mengejek-ejek, mengolok-olok. Ada muatan mengejek-ejek, mengolok-olok. Ya. Tapi diperintahkan oleh Allah berubah menjadi unsurna. Ya. Artinya semua kata-kata yang mengandung keluar dari Islam itu tidak boleh diucapkan. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir dalam ucapan dan perbuatan mereka. Karena orang Yahudi mengumumkan kata ru'una atau bodoh sekali sebagai ejekan kepada Rasulullah SAW, seakan-akan mereka mengucapkan ra'ina, perhatikan kami. Ya. Jadi katanya perkataan itu diubah-ubah oleh orang-orang kafir itu, ya, untuk mengejek Rasulullah SAW. Ya. Nah, kata ru'una, ra'ina, ya, itu pada dasarnya artinya kan bodoh sekali. Kata-kata itu ingin dinisbatkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya Allah langsung mengingatkan, katakanlah unzurna, ya, ya, unzurna itu perhatikan kami, ya, kurang lebih itu. Ra'ina sama ru'una itu kan katanya hampir mirip-mirip, cuman dibuat samar oleh mereka orang-orang kafir. Dia tidak langsung menyebutkan terang-terangan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk mengkaburkan. Makanya Rasulullah langsung tegas, Allah langsung jelaskan, luruskan, katakanlah unzurna. Ya. Karena memang mereka mengucapkan untuk mengolok-olok Rasulullah SAW. Nah, ayat-ayat yang semana ini juga banyak di dalam Al-Quran, ya, yang menjelaskan bahwa tasabbuh bil kufar itu halal, menyerupai orang-orang kafir haram. Ya. Makanya kan seorang muslim pakaiannya itu terjaga, nggak boleh keluar dari aurat, menampakkan aurat. Kalau orang-orang kafir bebas. Ya. Kalau orang-orang kafir misalnya dalam hal fashion, pakaian itu sudah jelas berbeda dengan orang muslim. Orang kafir pakaiannya kadang tidak berpakaian, ya kutang BH aja mereka pakai, ya kan. Tapi orang muslim ya tidak boleh. Dia harus pakai pakaian yang syar'i. Kaum muslimahnya harus pakai jilbab, ya, jilbab, pakai kerudung yang panjang, jilbab yang panjang, itu pakaian muslimah. Ya. Tidak boleh tidak pakai kerudung keluar rumah, ya. Itu tidak boleh, karena bisa juga menampakkan aurat, bisa juga mengikuti orang-orang kafir. Nah, kemudian juga tren sekarang itu banyak sekali orang muslimah khususnya itu mengikuti tren orang kafir. Misalnya apa? Dia potong alis,
ya, alisnya dinaikin, ya, dipotong, di model-model, nah itu tidak boleh. Ya. Kemudian juga ada yang operasi wajah, ya kan? Wah, biar wajahnya cantik, biar tambah ganteng, operasi biar mirip seperti orang Korea, operasi tidak boleh, ya. Haram hukumnya. Nah, dalil umum lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai kaum suatu kaum, maka termasuk golongan mereka. Hadis tersebut telah mengharamkan umat Islam menyerupai kaum kafir dalam hal-hal yang menjadi ciri khas kekafiran mereka, seperti akidah dan ibadah mereka, hari raya mereka, pakaian khas mereka, cara hidup mereka. Ya, jadi jelas, ya. Tata cara ibadah mereka, ya, akidah mereka, peribadatan mereka, ya, gaya hidup mereka, itu sudah jelas haram hukumnya. Karena kita ini punya pandangan hidup yang khas, yang unik, ya. Ya, yang unik, yang khas, yang berbeda dengan orang-orang kafir. Ya. Cara makan kita juga berbeda. Kalau kita mau makan ayam, itu harus disembelih, dipotong. Kalau mereka bebas, mau disembelih, mau enggak ya boleh aja, ya. Yang penting ada di depan dia makan, apa aja mereka makan. Kalau kita tidak sembarangan kita makan. Ayam halal, tapi harus dipotong. Kalau tidak dipotong, kalau dipotong pun juga harus jelas, mengucapkan basmalah, tidak menyebut nama Allah, tidak. Kalau dipotong asal potong saja tanpa basmalah, tidak boleh dimakan. Makanya kan ada yang namanya pemotongan syar'i. Kalau bapak-bapak lihat gitu kan, ada pemotongan syar'i. Karena dikhawatirkan terkadang ada penjual potong ayam karena tidak mau rugi, ayamnya sudah mati dipotong. Nah ini kan kadang kayak gitu, demikian. Jadi namanya pemotongan syar'i, nah itu tata cara pemotongannya itu jelas. Nah kita lari ke sana sedikit. Jadi kehidupan orang-orang beriman, umat Islam itu semuanya diatur dengan syariat Islam, ya. Tidak boleh bebas. Selain dalil umum, terdapat dalil khusus yang mengharamkan kaum muslimin merayakan hari raya kaum kafir. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, dahulu kaum jahiliyah mempunyai 2 hari raya setiap tahun untuk bermain-main, bersenang-senang. Maka ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW bersabda, dahulu kalian punya 2 hari raya untuk bermain-main pada hari itu, dan sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Jadi yang namanya hari raya itu kan bersukacita, gembira, ya. Dulu mereka sebelum masuk Islam, ya, mereka punya hari raya juga, ada 2 hari raya, dan mereka bergembira, senang. Nah kemudian Rasulullah SAW mengubahnya, ya. Dan Allah menjadikan 2 hari raya itu sebagai hari gembira kita, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Di situ kan tempat kita bersenang-senang, bahagia, gembira, ya, pakaian baru misalnya, khasnya kan. Kalau Idul Fitri khasnya pokoknya pakaian baru, ya nggak apa-apa, namanya juga bersenang-senang, gembira kan. Hari-hari itu boleh, dan bahkan kita pakai pakaian khusus untuk hari raya itu nggak ada masalah, ya. Namanya bersenang-senang. Tapi hari raya selain Islam, nah itu nggak boleh, haram, ya. Ya karena tadi saya bilang mayoritas, ya, kaum muslimin yang berpendidikan sekarang, ya, yang sudah tingkat mahasiswa, yang dia tidak mengkaji tentang Islam, dia terpengaruh budaya-budaya seperti ini, ya, terpengaruh rata-rata seperti itu. Bahkan ketika saya masih kuliah itu di kampus ada yang namanya organisasi keislaman lah. Itu mereka mengucapkan gitu, selamat hari Natal, ya. Kemudian mereka mengundang orang-orang di luar Islam tadi ikut, ya, bersama-sama ketika acara Islam. Ini tidak benar, karena kalau di dalam kehidupan mahasiswa, ya, itu banyak pengaruh Islam liberal, ya, pemikiran liberal mulai masuk, yang membenarkan, membolehkan
mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari tahun baru Masehi itu kan orang-orang liberal. Ya, ini orang-orang liberal ini memang dia duri dalam tubuh kaum muslimin. Ya, dia ingin agar umat Islam, generasi kaum muslimin, ya dia toleransi yang berkebablasan, menganggap biasa, padahal itu perbuatan yang haram. Mereka pun juga pada dasarnya kan, coba lihat, pernah ada diskusi antar agama itu kan, ya, ditanyakan mereka, kenapa kadang Anda mengajak mengatakan atau mengajak teman-teman Anda untuk selamat tahun baru, selamat Natal, ya, pada Anda mengatakan itu kan ucapan saja, tidak ada masalah. Tapi kenapa Anda tidak mengucapkan syahadat? Itu kan cuma ucapan saja. Loh, langsung dia jawab, kalau saya mengucapkan syahadat, otomatis saya masuk Islam. Makanya tidak ada yang mau mengucapkan syahadat. Ya, begitupun juga kita, ya. Jangan sampai kita terikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru ini. Terkadang kita terikut arus, ini harus diingat. Kalau sudah ramai orang mengikuti, kita ikut-ikut juga. Ini kita harus punya prinsip, tidak boleh. Karena namanya masyarakat itu mampu menarik, ya, mampu menarik orang-orang, individu-individu, ya. Itulah pengaruh sistem itu penting sekali. Ya. Kalau sistemnya bukan sistem Islam, ya otomatis ya masyarakat itu akan diarahkan kepada selain Islam, akan terikut, mudah terikut. Tapi kalau misalnya sistem kehidupannya sistem Islam, nah, di luar Islam pun akan terikut. Justru malah mereka akan bergaya, berperilaku seperti orang Islam. Itu kalau sistem Islam yang diterapkan. Contohnya misalnya di Timur Tengah kan, di sana, ya, karena di sana mayoritas Islam dan diterapkan dulu sistem pemerintahan Islam, dan di Indonesia juga demikian. Jadi di Timur Tengah sana, ya, dari Saudi Arabia, di Turki, ya, di Mesir, di Irak, di Lebanon, di Yaman. Nah itu kan ada juga orang-orang di luar Muslim, tidak semuanya Muslim, ya. Tapi mereka cara berpakaiannya sama kayak orang Muslim. Ada yang pakai cadar, pakai jilbab, tutup rapat-rapat, karena terpengaruh budaya umat Islam, ya, sistem Islam yang diterapkan. Kalau kita kan sekarang yang diterapkan bukan sistem Islam, bukan budaya Islam, otomatis ya umat Islam mengikuti sistem dan budaya selain Islam tadi. Kebanyakan kita budaya cenderungnya ke Amerika, Eropa, ya. Jadi banyak umat Islam yang juga ikut-ikutan gaya-gaya Eropa, gaya-gaya orang Barat, dan lain sebagainya. Mungkin itu kajian kita pada malam hari ini, singkat saja. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, silakan. Sudah pada paham semua? Oh ya. Terkait dengan Natal sudah jelas-jelas Pak Ustaz diucapkan berupa lisan ataupun dengan perbuatan. Misalnya itu kita ucapkan selamat datang, perbuatannya itu bisa kita sampaikan ke sana, itu jelas. Iya. Nah, bagaimana nih tahun baru? Boleh kebetulan tahun baru itu kan kadang orang alasannya bakar-bakar jagung karena memang pada saat itu memang lagi murah jagung, lagi banyak jagung, jadi mungkin alasannya niatnya bukan untuk tahun baru, alasannya karena banyak jagung, bukan karena banyak. Kalau niatnya bukan untuk tahun baru ya boleh, ya kan. Tapi ya kalau bisa jangan pada saat tahun baru, ya kan. Walaupun rame-rame banyak jagung kan. Hukum asalnya kan innamal a'malu binniyat, ya kan. Segala sesuatu perbuatan tergantung dengan niat. Cuman kalau kita ikut juga bakar-bakar pada malam hari itu, secara tidak langsung, ya kan, walaupun orang kita tidak niat, kita tidak merayakan kan. Oke, kalau bisa kita makan di rumah aja kan, ya kan, di rumah tidak bakar-bakar kan. Karena pada umumnya itu sudah menjadi budaya bahwa pada malam hari itu beli jagung bakar-bakar untuk begadang, untuk menunggu perputaran hari, ya kan, dan menikmati petasan, lampu, kembang api dan lain sebagainya. Ya kalau bisa ya beli jagung murah pada hari itu tidak apa-apa dibeli, dibakar di rumah boleh, dimasak apa tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ya ketika kita
malam-malam bersama-sama ya ikut-ikut bakar juga. Ya walaupun niat kita memang bukan untuk tahun baru itu kan, tetapi kan kaidah usul mengatakan al-wasilatu haramun. Segala sesuatu yang mengantarkan haram. Artinya kalau pada malam hari itu kan rata-rata ramai untuk acara itu kan, ditakutkan kita ikut berkontribusi untuk meramaikan acara tadi. Lebih baik ya nggak usah. Ataupun kalau mau makan jagung nggak apa-apa, dibeli jagung sebanyak-banyaknya, nggak ada masalah. Karena hukum asalnya kan mubah. Tetapi untuk peruntukannya yang bisa jadi nggak boleh. Bakar di rumah, ajak tetangga, misalnya besok sore atau paginya, ya kan? Bukan malam tahun baru kan? Atau pas sore-sore, ya kan? Kalau sore-sore kan merayakan, ya kan? Biasanya itu mulai bakar-bakar kan malam ya. Beli jagung biasanya mulai ramai kan dari pagi, itu orang jualan jagung kan. Nggak beli aja paginya, sore-sore kita makan jagung nih lagi murah, nggak apa-apa. Atau pas habis maghrib atau habis isya, nggak apa-apa. Biasanya yang menjadi ritual itu malam-malam biasanya, tengah malam, ya kan? Maksudnya jadi bagian dari acara-acara mereka. Kalau di barat itu banyak cara mereka. Ya tadi disebutkan ya, dengan ada konser musik dan lain sebagainya, dan bahkan juga kadang itu dijadikan seks bebas pada malam tahun baru itu. Allahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu ya. Ada lagi Ustaz, ada itu halal bil halal, apa itu? Budaya apa itu? Ya. Kalau halal bil halal, itu halal bil halal bagaimana itu? Halal bil halal bersama bilangnya. Tahun baru itu ya? Biasa musim lebaran ya, untuk ngumpul. Habis lebaran. Kalau habis lebaran itu masuk di dalam budaya umat Islam. Beda kasusnya. Kalau karena setelah Idul Fitri itu biasanya kan, atau itu beda kasusnya dengan hari raya Masehi ini, tidak sama. Kalau halal bihalal itu kan maksudnya adalah saling memaafkan. Itu kan diambil umat Islam khususnya karena kita ini semua masing-masing sibuk, kadang kerjaan kita apa segala macam. Kemudian setelah Syawal itu kita menyempatkan untuk saling memaafkan. Nah, dijadikan momen itu untuk ngumpul bersama, halal bihalal. Ya. Maksudnya tujuannya seperti itu, ya. Agar karena kita ini, ya tadi saya bilang masing-masing sibuk semua, kadang kerjaannya A, B, C dan lain sebagainya. Dan di dalam acara halal bihalal itu tidak ada acara-acara yang menyerupai kaum kafir. Nah, itu boleh saja, mubah. Dan itu pun dijadikan wasilah agar mempererat ukhuwah, persaudaraan di antara muslim. Yang sebelumnya kan setelah Idul Fitri misalnya, itu kan banyak kadang pulang kampung duluan, ya kan? Bagaimana caranya misalnya satu RT ya satu RW bisa kumpul bersama, ya kan? Setelah kita hari Id nggak sempat mengadakan rame-rame kan, saling salam-salaman, memaafkan, dan diadakan acara itu pada saat momen itu semua berkumpul, ya jadi bisa keakraban, kebersamaan bisa lebih bersama. Kemudian diisi juga dengan biasanya dengan kajian Islam, nasihat, tausiah. Nah kalau itu sih tidak ada masalah, ya, boleh saja. Justru itu agenda yang diadakan agar kita saling memaafkan, ya. Itu aja poinnya diantaranya. Namanya halal bihalal. Ya artinya saling menghalalkan. Misalnya ada terbesit khilaf, kesalahan, pernah ngomong kata-kata kasar atau membuat jengkel, ya. Di momen itulah saling memaafkan. Kadang juga memang ada yang tidak mau tahu kan, mengatakan itu bid'ah, ya. Padahal ini tidak ada unsur agama, ya. Tidak ada unsur agama di sini karena ini cuma dijadikan momen agar sekitar masyarakat ini bisa berkumpul bersama untuk saling memaafkan. Karena pada saat hari Id kemarin mungkin ada yang pulang kampung duluan sehingga tidak pernah tidak ketemu. Nah, kemudian masing-masing juga sibuk, ada tamunya di rumah, ya. Sehingga diluangkan waktu pada hari itu untuk
saling maaf memaafkan. Ini termasuk suatu wasilah, ya, suatu jalan untuk mempererat persaudaraan. Itu aja mungkin. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita istighfar 3 kali dengan tutup doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.